Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di video kali ini saya akan mereview sebuah impact driver 12 volt produk dari Molar Professional. Sebelum membuat video ini, saya sudah sempat cek di marketplace, itu belum ada semuanya ya. Memang ini unit saya baru dikirimi dari Molar di Semarang ya, dan tipe-tipe lainnya nanti kita akan mereview satu-satu. Ini yang pertama impact driver ini, karena menurut saya ini adalah sebuah produk yang must have ya. Kalau kita lihat sekarang untuk impact driver 12 volt ini rasanya baru produk Molar ini ya, yang brand Cina ya, brand China berharga generik. Saya membaginya dalam dua. Yang pertama, kelas menengah produk China. Kita bisa lihat merek-merek seperti DCA, DCK, Dongcheng, kemudian ada lagi merek-merek seperti Total. Sementara ada juga brand China yang berharga generik ya. Contohnya Molar, Xenon, kemudian NRT Pro, Modern, Nagawa, CLD. Ini yang terbaru, Freil. Dan untuk impact driver 12 volt ini rasanya baru ini. Molar 12 volt unit only. 3 bulan yang lalu atau 6 bulan yang lalu sempat beredar produk dari Fixman. Fixman 12 volt impact driver. Tetapi ternyata hanya ya mungkin 1 bulan setelah direview semuanya gaib. Terus sebagian juga masih bisa didapatkan di Mitra 10, karena memang Mitra 10 adalah salah satu distributor atau mungkin penjual untuk produk-produk Fixman. Kalau kita lihat sekarang Mitra 10 hanya menjual cordless drill atau drill driver. Impact drivernya tidak ada. Kemudian di marketplace juga tidak ada. Kalaupun ada, harganya udah selangit. Udah jadi permainan harga semua. Semoga impact driver produk Molar 12 volt ini tidak gaib, tidak mengalami yang dialami oleh Fixman impact driver. Oke guys, kita akan langsung untuk mereview dan menguji performa dari Molar Professional impact driver 12 volt. Tipenya adalah CIDR 12150. Molar cordless impact driver 12 volt. Untuk torsi di 80 Nm, RPM maksimal tertulis 2300 RPM, 2900 IPM ya. IPM itu impact per menit. Pukulan dari hammer memukul anvil ya. Ini anvil hex untuk impact driver ini. Sebanyak 2900 pukulan. Packagingnya hanya seperti ini. Karton color, dan ini adalah unit only. Kita akan langsung buka. Ada sebuah buku petunjuk dalam bahasa Inggris. Kemudian petunjuk penggunaan bahasa Indonesia. Untuk kategori mesin cordless hanya part motor dan gear, jadi hanya gearboxnya yang digaransi. Jadi untuk baterai itu tidak digaransi di Molar maupun Xenon. Kemudian masa garansinya adalah di 3 bulan pertama dan 6 bulan pertama. Jadi totalnya adalah 6 bulan. Diskon 30% untuk 1 kali reparasi. Unitnya guys, wis mantul guys. Mengingatkan saya akan sebuah Makita TD110 yang dijual dengan harga di 1.200.000 full set dengan 2 baterai 12 volt. Agak-agak mirip ini. Ngeri-ngeri sedap juga ini Molar. Dibalut dengan plastik berwarna biru, tersegel. Kemudian untuk gearboxnya ini terbuat dari metal. Ya, untuk bagian belakang dan grip ini dilapis dengan karet, cukup nyaman. Ini adalah hexnya. Reversible trigger. Kita akan langsung memasang untuk baterainya. Ini adalah ada baterai Molar saya punya 12 volt 2 ampere hour. Suaranya halus. Untuk triggernya juga smooth ya. Kita lihat low RPM-nya guys. Wih, jos gandos ini. Bentar lagi gaib mengikuti power tool sebelum-sebelumnya impact man. Aduh, abang-abangan lagi disalahin ini. Aduh. Lagi-lagi abang-abangan channel disalah-salahin. Ini impact driver yang saya rasa pasti berharga di bawah 1 juta ataupun mungkin saja akan di bawah harga 700-an ribu ya. Tapi bisa smooth begini guys.
Biasanya power tool atau impact driver, cordless drill kalau berharga murah itu untuk low RPM-nya itu susah untuk didapat. Tapi ini mudah. Ada bumpernya juga, jadi kalau kita letakkan ini seperti ini keset guys, keset. Apa itu keset guys? Nggak licin karena ada bumper karetnya, ada karetnya. Ini juga karet. Low RPM di 210 RPM. Kemudian saya akan naikkan maksimal. Pengencangan. Wow. 2544. Jadi secara RPM itu justru impact driver ini di atasnya. 2544, sementara speknya adalah di 2300. Good job Molar. Dan saya sangat suka dengan impact driver ini adalah smooth untuk low RPM-nya. Sehingga ini yang akan memudahkan kita dalam penyekrupan di awal ya. Di awal. Kalau penyekrupan setelah masuk sih, istri saya yang hamil 9 bulan juga bisa nyekrup guys. Ya, yang susah itu kan memastikan itu sekrup bisa masuk di 1 cm pertama. Itu yang paling sulit. Dengan low RPM yang seperti ini akan mempermudah pada saat penyekrupan tanpa dibor. Ini ada 2 buah multiplex ketebalan 18 mili. Saya akan skrup tanpa dibor ya. Nanti modelnya seperti ini. Good. Mantul guys. Impact berjalan dengan baik ya. Kalau impact berjalan dengan baik seperti ini guys ya. Bead setnya juga bagus. Jadi bead setnya itu menempel sempurna pada skrup. Seperti ini. Tapi pada saat kita menyekrup terus terjadi slack, tentu nggak akan bisa seperti ini. Coba lagi. Mantul guys. Buruan guys, kalau di marketplace ada, serbu. Ini bakal jadi gaib lagi nih. Enak banget untuk multiplex ini ya, sangat cocok penggunaan impact driver 12 volt. Sayangnya saya belum tahu harganya dan impact driver ini masih menggunakan motor brushed. Jadi ya udahlah, mirip-mirip aja dengan TD110 Makita yang masih menggunakan motor brushed. Menurut saya penggunaan motor brushed itu justru malah lebih mudah dalam perawatan. Rusak motornya, buang, beli aja segelondong, masukin, solder, selesai. Ya nggak usah mikirin macam-macam, nggak usah mikirin modul, nggak usah mikirin modul, nggak usah mikirin brushless motor gitu loh. Ribet guys ya. Lebih mudah kita mengganti komponennya dengan menggunakan dinamo brushed seperti ini. Ini semuanya tanpa dibor ya. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita akan lepas. Enak banget guys ya. Kemudian untuk baterainya juga ini universal. JLD mengeluarkan baterai begini. Nagawa mengeluarkan model seperti ini. Kemudian ya merek-merek lainnya seperti Uchiha. Sama semuanya seperti ini. Xenon ya, kita bisa saling bertukar. Saya gunakan skrup panjang 5 cm. Ini masih mulus ya. Kita akan coba. Artinya tidak slip untuk skrup dan mata obengnya. Sangat mudah menyekrup dengan menggunakan impact driver Molar 12 volt ini. Sebulan atau 2 bulan lalu ya, 2 bulan lalu mungkin saya udah pernah cerita belum ya, saya ketemu di Vins Teknik Bekasi. Pas saya datang ke sana, saya lagi ada perlu ya.
Kemudian ada subscriber abang-abangan, ya seumur saya juga sepertinya, seumuran saya di 40-an. Wah ini kebetulan nih ketemu si abang nih katanya. Ada apa Pak? Saya sudah berusaha menyekrup dengan cara yang abang lakukan. Saking penasarannya lagi, saya juga mencoba membeli alat yang abang pakai pada saat penyekrupan itu. Tapi kenapa waktu saya gunakan untuk menyekrup tidak segampang punya abang? Jangan-jangan abang itu settingan. Sebelumnya ini semua dibor. Setelah dibor baru sekrupnya ini dimasukkan ke lubangnya. Sehingga penyekrupan itu menjadi lebih mudah. Ya tentu harus berlatih guys ya untuk menyekrup itu. Tidak, ya terlihat memang gampang gitu ya. Tapi sih sebenarnya ya ini pekerjaan yang sangat mudah ya. Kalau memang kita nggak berani mencet untuk triggernya langsung maksimal, kita bisa pelan-pelan seperti ini. Bertahap, tek, 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 tek. Gitu aja, yang penting harus 2 tangan ya. Tapi kalau Anda expert, udah cukup langsung hajar aja. Ya. Kemudian saya akan coba lagi. Ini menggunakan skrup panjangnya 8 cm. Tentu akan beda hasilnya kalau kita menggunakan impact driver yang 20 volt. Ya, ini lebih lama pastinya karena memang impact driver 12 volt ini dikhususkan untuk kayu lunak maupun multiplex, blockboard, MDF dan lain-lain. Kalau Anda menginginkan impact driver yang bertenaga lebih besar, bisa gunakan molar yang 20 volt. Nanti saya akan ambil dulu molar 20 volt ya. Kita coba lagi dulu. Nanti Anda bisa bedakan kira-kira ini molar 20 volt ya. Baterainya LXT. Ini kita coba skrup yang sama, tadi 2 sudah kita lakukan dengan molar yang 12 volt. Dan kita akan coba impact driver molar 20 volt. Saya menggunakan kecepatan maksimal di speed 2 ya, speed 2 speed maksimalnya. Saking kuatnya malah impact bekerja pada saat si skrup ini menjelang masuk. Jadi memang secara torsi dan RPM-nya untuk ini juga lebih tinggi. Seperti itu ya kecepatannya. Kemudian saya akan coba lagi. Ini menggunakan impact driver yang 12 volt. Saya nggak perlu untuk mencoba di kayu keras karena ini adalah review untuk impact driver 12 volt. Kalau mau kayu keras gunakan yang 20 volt. Karena menurut saya dengan 12 volt ini pada kayu jati Belanda menurut saya juga sudah maksimalnya ya. Kita nggak usah coba. Yang pasti penggunaan pada multiplex dan penggunaan pada kayu jati Belanda, alat ini impact driver 12 volt ini sangat mumpuni dan nyaman dalam penggunaan. Ini adalah hasilnya. Dan kita akan lepaskan menggunakan yang 12 volt. Ini ada sebuah baja ringan, kanal U baja ringan. Kita akan penyekrupan ya dengan baut roofing. Seperti ini. Kita tinggal masukkan, kita tarik. Kita akan coba. Apakah nyaman? Mantap guys. Pas ya, jadi untuk torsinya nggak terlalu besar sehingga kita nggak kebablasan.
Kalau kita menggunakan yang 20 volt untuk baja ringan, seringnya ya kalau saya sendiri suka kebablasan, dol gitu. Kecuali kita udah nyekrup sampai 10 kali, lama-lama setelahnya udah dapet. Tapi dengan 12 volt ini sangat cocok digunakan pada baja ringan. Gak takut kebablasan guys. Jadi pada impact kedua, ketiga kita langsung stop saja. Pas banget guys ya. Sekarang saya akan coba menggunakan yang 20 volt. Saya menggunakan speed tertingginya, coba. Nah, yang ngelos ini, impactnya nggak bekerja ya karena over torsi gitu. Saya akan turunkan coba di speed 1. Ngelos, impactnya nggak bekerja. Karena untuk perbandingan antara rasio torsi dan RPM-nya ini terlalu tinggi. Ya 20 volt untuk pemakaian media-media yang keras, ini cocok. Tapi penggunaan molar 12 volt ini sangat cocok digunakan pada media lunak multiplex, baja ringan, dan mungkin hollow-hollow yang tipis. Supaya Anda nggak salah beli ya. Kalau memang Anda bekerja di bidang baja ringan ya, pekerja baja ringan, belilah yang 12 volt. Kalau Anda misalnya menginginkan impact driver ya, misalnya di pekerjaan perkayuan, media-media yang keras, kayu-kayu keras, gunakan yang 20 volt. Impact-nya bekerja. Good. Oke guys, tadi kita sudah mereview dan menguji performa dari impact driver molar 12 volt. It's amazing. Ya, amazing beneran. Beneran guys, nggak lebay. Amazing. Saya sih sayangnya nggak tahu ini harganya berapa. Kalau mengenai fungsi, Anda udah tahu sendiri pada saat pengujian tadi, ya. Untuk multiplex sama kayu jati Belanda, tentunya lebih nyaman menggunakan impact driver. Lebih mudah untuk mengendalikan skrupnya, kemudian tenaganya pas menggunakan impact driver molar yang 12 volt. Tapi jika Anda akan menggunakan impact driver molar ini untuk yang kayu-kayu keras, saran saya gunakan impact driver molar yang 20 volt. Kalau nggak salah produk yang 20 volt dijual dalam bentuk paket ya, dengan 2 baterai, 1 charger dan unit seharga 1,1 juta. Mudah-mudahan ini kalau di bawah 500.000 unit only, asoy banget nih guys. Ngarep. Dan molar selama ini memang dalam menjual produk-produknya itu harganya terjangkau. Tidak hanya terjangkau tetapi mempunyai garansi ya, garansinya secara resmi 6 bulan. Jadi kenapa saya tidak menyimpulkan bahwa ini adalah sebuah produk yang worth it? Harga terjangkau, build quality rapi, pemakaiannya nyaman, ya sudah, apalagi. Kemudian di awal video sampai pertengahan video saya mohon maaf, itu setting kameranya tidak benar ya. Jadi gambarnya kurang tajam dan agak buram. Tadi saya setting ulang pada saat membuat video penutup ini. Oh guys, demikian video review molar impact driver tipe CIDR 12150U. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.